Banyak orang yang ngerasa hidupnya kayak biasa-biasa aja. Target finansial nggak tercapai. Tapi ada tuh orang yang kayak nggak ada masalahnya gitu kan hidupnya tuh. Kayak biasa-biasa aja, nyantai, slow living, dan lain-lainnya. Padahal kalau dibiarin sampai tua, bisa aja muncul rasa nyesel. Andai aja gue dulu usaha lebih keras, andai gue ngelakuin ini, andai gue ngelakuin itu. Nah, ini bisa terjadi ke lo juga. Kalau lo masih leha-leha gitu aja. Tapi sebenarnya ini terjadi karena mungkin lo masih clueless sama target hidup atau target finansial yang lo pengen. Nah, kalau lo pengen leha-leha nikmatin kekayaan di umur 50 tahun nanti, atau mungkin umur-umur yang udah lebih tua lah, lagi kan kayak 60, ya lo nggak bisa sih. Cuma pelangak-pelongo di umur 20-an ini sampai ke umur 40-an nanti gitu. Lo perlu bikin target yang strategis di setiap rentang umur yang lo punya nanti. Dan di video kali ini, di hari Senin, kita bakal bantu lo bikin perencanaan untuk bisa jadi kaya di setiap umur, atau nyiapin strategi finansial di setiap umur lo. Anjay, sotoy banget ya, kayak Timothy Ronald. Pertama-tama gue pengen tanya nih, kira-kira apa sih yang bikin orang bisa jadi kaya? Jawab di komen. Ya, banyak sih ya. Tapi di sini gue mau negasin dulu, gue mau ngingetin bahwa persepsi kekayaan atau persepsi kaya di tiap orang itu bisa beda-beda. Karena kaya itu bukan cuma soal lo punya gaji gede, punya high value asset, atau mungkin kayak punya beberapa barang branded dan akhirnya flexing di sosial media, ya kan? Karena orang kaya itu cenderung memandang uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup mereka. Jadi nggak hanya flexing doang. Bukan ya untuk hal-hal yang memang konsumtif lah, ataupun mungkin untuk hal-hal yang dipakai buat flexing lah gitu kan. Jadi hal-hal yang jadi target orang kaya beneran itu adalah ngejadiin uang sebagai alat untuk bisa ngasilin duit lagi ataupun ngasilin kekayaan lagi ke depannya. Nah, untuk sampai ke titik kaya, manusia itu punya beberapa stage umur dalam hidup ya kan. Dan itu tiap stage umur itu perlu difokusin ke beberapa hal tertentu. Kayak mungkin di umur 20-an harus kayak gimana, umur 30-an itu harus kayak gimana, umur 40-an sampai 50-an itu harus kayak gimana. Jadi kayak ada milestone yang harus dicapai di tiap stage umur tadi gitu. Nah sekarang kita mulai dulu dari umur 20-an. Nah definisi kaya di rentang usia ini itu bisa bervariatif, tergantung pada sikon tiap orang dan tentunya lingkungan tempat dia tinggal. Nah jadi mana itu nggak bisa tuh ya kan kayak Avatar yang pas berojol tuh langsung tajir gitu. Secara umum, jadi kaya di usia ini mungkin lebih ke tentang punya stabilitas keuangan, kemampuan buat menuhin kebutuhan dasar, dan kemampuan untuk nyisihin sebagian dari penghasilannya untuk tabungan dan investasi kan. Nah di sini gue bakal ngasih beberapa tipsnya untuk bisa dapetin kekayaan di rentang usia ini, atau mungkin membangun kekayaan lah dari pondasi awal. Nah, yang pertama itu ada dengan fokus nabung dan investasi dari awal. Nah, sebagai catatan, jadi di sini tentunya lo harus udah punya penghasilan utama dulu, dan akhirnya dari penghasilan itu lo coba fokus kasih beberapa porsi buat lo tabungin atau persentase buat lo tabungin ke investasi gitu. Nah, apa aja sih instrumen investasinya? Banyak sebenarnya. Nah, yang pertama itu deposito. Nah, keuntungannya duit aman, bunganya stabil. Nah, ini cocok banget nih buat dana darurat atau buat kebutuhan pendek nantinya. Jadi bisa ditarik dengan mudah gitu. Alasan penting lainnya itu biar jadi kebiasaan buat nabung tiap bulan, bisa sekalian belajar soal basic bunga dan return investasi. Deposito terlalu sulit. Nah, mungkin yang ini cocok nih buat lo nih. Yang kedua itu reksadana. Nah, ini cocok banget nih buat orang-orang kayak kita yang baru belajar nabung dan investasi. Karena resikonya rendah. Terus reksadana juga itu gampang banget buat diatur dan dipantau. Dan terakhir, banyak pilihan dari instrumen tabungannya. Alasan penting kenapa lo bisa pilih reksadana, jadi sebenarnya itu buat lo ngerti gimana caranya ngatur duit dengan beragam cara. Mungkin lo nabungin ke reksadana uang, pasar uang, reksadana pasar saham, deposito, obligasi, dan lainnya. Kelar dari video ini, lo coba pelajari lagi deh tentang reksadana, karena highly recommended banget buat lo pelajarin dan lo akhirnya nabung di sini. Yang ketiga, emas. Nah, ini jadi cara yang paling aman menurut gue untuk bisa kita nabung gitu. Kenapa? Karena harganya itu stabil dan tentunya ini nggak terpengaruhi inflasi ya. Jadi tujuan dari nabung emas ataupun investasi di emas itu karena buat ngamanin nilai mata uang, dan itu bakal jadi investasi jangka panjang ke depannya. Keempat, yaitu investasi ilmu. Nah, dijamin deh kalau lo investasi di sini, lo bakal ngerasa untung di umur berapapun. Alasan pentingnya kenapa lo perlu dengan investasi ini,
Tentunya karena dengan belajar terus tentang bidang yang diminati, ini bisa jadi ningkatin kompetensi dan value lo yang bisa ngasilin pendapatan tambahan. Atau mungkin peluang bisnis di mana lo bisa dapetin mungkin jadi freelance, atau mungkin dari lo belajar skill ngoding, lo bisa bikin template-template website dan lain-lainnya. Nah, terus di mana investasinya? Ya di arsisin.com lah, di mana lagi ya kan? Selanjutnya yaitu nargetin nabung 20-30% dari pendapatan. Nah, ini penting banget. Usahain deh dari pendapatan lo, itu lo tabung minimal 20% sampai 30%. Gimana caranya? Pertama-tama lo bisa bikin dulu budget plan, atau lo tentuin berapa kira-kira total pendapatan dari tiap bulannya. Terus lo alokasiin persentase yang tepat. Nah, kalau gaji lo beda-beda di tiap bulan, tetap lo pastiin target tabungan berdasarkan persentasenya. Jadi bukan jumlah pasti, cuma dari persentase. Ini bakal bantu lo buat konsistensi nabung walaupun pendapatan ya mungkin berubah tiap bulannya. Nabung 20-30% dari tiap bulannya itu bisa bantu lo untuk ngebangun dana darurat. Dan bisa juga jadi investasi jangka panjang sebenarnya. Nah, dengan cara ini lo bisa mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat lagi. Ingat, kunci utamanya tuh di konsistensi sama disiplin. Oke, nah selanjutnya ini nyambung nih dari yang nabung tadi, yaitu lo nyiapin dana darurat buat 3-6 bulan ke depan. Tujuannya selain buat nabung, tentunya buat jaga-jaga ke depannya karena takut ada hal yang nggak diinginin. Gimana caranya? Jadi caranya, lo siapin duit darurat setara dengan 3-6 bulan pengeluaran di tiap bulannya. Nah, ini jaga-jaga tadi ya, takutnya mungkin lo sakit, tiba-tiba mungkin motor lo minta jajan ya kan, atau mungkin hal-hal lainnya, misalkan kalau lo punya anak, misalkan anak lo minta ini, minta itu, dan hal lainnya. Nah, gimana sih cara tahu kebutuhan dana darurat? Oke, pertama lo harus hitung pengeluaran bulanan lo. Catat semua kayak biaya hidup lo, tagihan angsuran, dan beberapa biaya lainnya lah. Termasuk mungkin sampai ke hal-hal yang mungkin insidensial juga ya. Terus kalau lo udah dapat jumlahnya, lo tinggal kaliin aja tuh 3-6 tadi ya. Karena jumlah dana darurat yang bakal bisa bikin ideal banget ya untuk lo, itu adalah 3-6 bulan pengeluaran. Jadi misalkan total pengeluaran bulanan lo adalah 2 juta, ya lo pengen punya dana darurat buat 3 bulan ke depan, jadi dana daruratnya lo tinggal kaliin aja tuh 3, yaitu 6 juta. Nggak berlaku buat kaum sandwich generation, bos! Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Karena yang tadi gue sebutin itu mungkin target idealnya ya. Nah, cuma lo bisa ngekondisiin atau nyesuaiin sama sikon lo sendiri gitu di tiap bulannya itu kayak gimana. Oke, lanjut ke usia 30-an. Nah, biasanya udah agak lebih stabil nih harusnya kan. Dari karirnya, dari pendapatannya, dari hidupnya. Nah, saatnya nih buat lo nambah duit lebih. Ada beberapa tips simpelnya buat lo bisa nambahin penghasilan di umur 30-an ini. Yaitu yang pertama, mungkin lo bisa dengan minta naik gaji ke bos lo. Karena tentunya kan karir lo naik, atau jabatan lo naik, Harusnya itu kan gajinya naik juga. Nah, mungkin cara yang kedua juga bisa lo pertimbangin, yaitu bikin bisnis sampingan. Ini banyak banget dilakuin sama para orang-orang yang udah di umur 30-an untuk akhirnya bikin mungkin contohnya bisnis coffee shop atau mungkin kelontong gitu kan dan lain-lainnya. Nah, dengan lo bisa dapetin duit lebih dari pendapatan utama, lo bisa punya keleluasaan untuk nabung dan investasi. Yang kedua, ini penting banget sebenarnya buat di tiap umur, yaitu lunasin hutang-hutang lo. Karena itu bisa jadi penghambat banget buat dapet duit lebih banyak lagi. Jadi, prioritas utama di usia 30-an ini adalah membayar hutang-hutang yang sudah menumpuk, ya kan? Karena dari hutang-hutang itu mungkin akhirnya bakal jadi masalah di kemudian hari, kayak kartu kredit atau pinjaman pribadi mungkin. Next, lo coba investasi yang lebih berani lagi. Karena di usia ini dengan catatan tadi ya, mungkin lo udah punya keleluasaan karena budgetnya tuh ataupun pendapatan lo itu udah gede, terus lo punya tabungan tambahan dari pendapatan yang kedua. Kita masih punya waktu nih buat investasi dengan ketentuan tadi. Cobain deh, lo alokasiin sebagian tabungan lo ke investasi yang lebih berani lagi, kayak mungkin saham, atau mungkin lo coba invest ke properti, atau mungkin kalau mau lebih ekstrim lagi, yang kayak lagi ramai sekarang ke kripto gitu. Cuma ya pelajarin lagi lah setiap instrumennya ataupun setiap lini bisnisnya. Oke, next ke umur 40-an, masa dimana kita mulai mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih jauh. Di umur 40-an, lo bisa mulai nyiapin dana pensiun. Pastiin dana pensiun lo itu cukup buat kebutuhan lo di masa depan nanti. Evaluasi lagi rencana pensiun lo, mau di umur berapa, dengan catatan mau berapa pengeluaran per bulannya, dan lo harus ngecek lagi atau ngevaluasi juga dari investasi yang lo udah tanam sebelumnya. Mungkin dari tadi ya, saham, deposito, dan lainnya. Kalau lo punya, lo coba eval lagi nih. Kira-kira mana yang bakal paling nguntungin lo
dan akhirnya bisa ngebantu dana pensiun lo itu terpenuhi. Nah, kalau perlu, pertimbangin juga buat nambahin investasi lainnya. Kalau ternyata ada investasi yang sebelumnya itu rugi ataupun mungkin belum untung lah. Oke, next di usia 50-an. Nah, di usia ini penting banget lo mentingin kesehatan lo. Nggak hanya kesehatan secara finansial, tapi memang secara jiwa dan raga lo juga. Nah, terus gimana caranya? Yang pertama, tetap fokus pengelolaan duit dan pendapatan lo. Di umur segini, penting banget buat fokus sama cara ngatur duit dan pendapatan kita. Cek lagi cek investasi-investasi yang udah kita punya. Pastiin semuanya masih sesuai dengan rencana keuangan secara jangka panjang. Nah, usahain juga buat cari cara dapetin duit tambahan lain. Misalkan dari investasi di instrumen lainnya, atau mungkin lo bikin bisnis sampingan yang lain. Bukannya jadiin anak lo sebagai opsi dana darurat, atau jadiin duit tambahan tiap bulan lo. Yang kedua, yaitu mertimbangin pensiun. Kalau keuangan lo itu udah cukup. Mungkin bisa mikirin pensiunnya mau di umur berapa. Mungkin nanti dengan persiapan secara keuangan per bulannya kayak gimana. Ya, pastiin dulu dah setiap hal-hal tadi gitu kan. Jadi nyesuaiin lagi sama perencanaan keuangan lo untuk di tahun-tahun ini. Oke, ini hal penting juga buat dilakukan bahkan untuk di umur 30-an atau bahkan 20-an juga, yaitu nyiapin duit untuk biaya kesehatan di masa tua. Mungkin dari asuransi, ya kan nggak BPJS doang ya kan, ada asuransi-asuransi lainnya yang bisa lo mulai tabung dari sekarang. Nah, biaya kesehatan itu penting banget karena kita makin tua itu makin banyak banget problem-problem secara tubuh. Nah, siapin duit buat biaya kesehatan lo di masa tua nanti. Ini nggak hanya tentang biaya kesehatan dari asuransi doang ya. Jadi lo bisa juga nyiapin atau mungkin lo beli alat-alat kesehatan biar lo bisa latihan-latihan kecil ataupun bisa olahraga-olahraga kecil lah di rumah. Oke, di tiap umur lo sekarang udah tahu hal-hal apa aja yang harus lo rencanakan. Nah, walaupun banyak orang bilang kayak itu harus di umur tertentu, mungkin di umur 30-an lo harus sudah punya aset miliaran atau ratusan juta. Yap, itu dia untuk beberapa hal yang harus disiapkan di tiap umur. Umur 20-an, 30-an, 40-an, sampai 50-an. Nah, walaupun banyak orang bilang di usia tertentu itu harus sudah punya aset segini, ratusan juta lah, miliaran lah. Tapi tenang aja, tiap orang itu punya masanya. Jadi lo nggak bisa nyamain timeline lo dengan timelinenya orang. Ya kan? Jadi tetap aja buat lo prepare diri, lo konsisten, dan juga lo disiplin sama diri lo sendiri. Dan yang penting juga, pinter nahan diri untuk nggak beli hal-hal yang nggak terlalu lo butuhkan. Oh iya, jangan lupa juga buat sesuaikan rencana keuangan lo itu di setiap situasi lo ya. Lo boleh juga untuk minta saran ke financial planner yang udah profesional. Oke guys, itu aja tips-tips dari gue buat jadi kaya di setiap usia ya, di setiap stage yang ada. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini kalau lo ngerasa ini bermanfaat buat lo. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gaskeun!